Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita yang kedua ini dengan membahas hubungan antar lembaga-lembaga negara. Di dalam membicarakan keberadaan lembaga-lembaga negara dewasa ini, maka yang lebih dahulu harus dipahami bahwa saat ini sudah tidak dikenal lagi perbedaan antara lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara yang berdampak pada pola hubungan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Kedudukan lembaga negara adalah sebagai lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi masing-masing dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Sehubungan dengan terjadinya perubahan dalam susunan dan kedudukan serta tugas dan wewenang lembaga tinggi negara, maka terjadi pula perubahan dalam pola hubungan antar lembaga tinggi negara tersebut. Penambahan dan penghapusan lembaga-lembaga tinggi negara, maka terjadi pula perubahan dalam pola hubungan antar lembaga tinggi negara dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan pola hubungan antar lembaga menjadi lebih terbuka dengan posisi kesedarajatan. Hubungan ini bertujuan dalam konteks check and balance dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Fungsi konstitusi untuk MPR, fungsi legislatif untuk DPR dan DPD, dan aspek untuk BPK serta yudikatif untuk MA dan Mahkamah Konstitusi. Susunan dan kedudukan lembaga negara yang pertama itu adalah MPR, Majelis Pemusatan Rakyat, kemudian DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian Presiden, BPK, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. MPR sebagai lembaga pemusatan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara terdiri dari anggota-anggota DPR dan anggota DPD yang telah dipilih melalui pemilihan umum. MPR bertugas melantik presiden dan wakil presiden. Hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mengalami perubahan di mana lembaga-lembaga negara dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya saling berkoordinasi dengan lembaga negara yang lainnya dalam rangka menciptakan check and balance untuk pemerintahan yang baik atau good governance. Yang pertama adalah hubungan antara MPR dan Presiden. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen maka Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir. Hanya mungkin dilakukan jikalau Presiden bersungguh-sungguh melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, perlu dipahami bahwa oleh karena Presiden tidak diangkat oleh MPR, maka Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, melainkan kepada rakyat Indonesia dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Hubungan antara MPR dan DPR. MPR terdiri dari atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPR yang dipilih melalui dengan demikian maka seluruh anggota MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 dipilih melalui pemilihan umum. Mengingat kedudukannya sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat tertinggi dan untuk menegakkan martabat serta kewibawaannya, maka MPR menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat dasar, yang bersifat struktural dan memiliki kekuasaan untuk mengubah undang-undang dasar,
maka antara DPR dan MPR harus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Oleh karena anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana ditetapkan oleh MPR. Dalam hal ini, DPR menggunakan hak-hak tertentu yang dimilikinya seperti angket, hak amandemen, hak interpelasi, dan hak budget dan hak tanya inisiatif. MPR mempunyai tugas yang sangat luas melalui wewenang DPR. MPR mengemudikan pembuatan undang-undang serta peraturan-peraturan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui wewenang DPR, ia juga menilai dan mengawasi wewenang lembaga-lembaga lainnya. Demikian hubungan DPR dan MPR sebagai bagian yang diutamakan majelis, terutama pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dengan adanya reformasi kelembagaan tinggi negara benar-benar tercipta iklim pelaksanaan negara lebih demokratis. Yang ketiga itu adalah hubungan antara DPR dan Presiden. Sebagai sesama lembaga anggota badan legislatif, maka DPR dan Presiden bersama-sama mempunyai tugas membuat undang-undang, kemudian menetapkan undang-undang tentang APBN. Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang dilaksanakan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan tertinggi. Menetapkan budget antara negara pada hakikatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan. DPR melalui anggaran belanja yang telah disetujui dan mengawasi pemerintah dengan efektif di dalam pekerjaan untuk membuat undang-undang, maka lembaga-lembaga negara lainnya dapat diminta pendapatnya. Setelah DPR bersama Presiden menetapkan undang-undang, maka di dalam pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekuensi yang wajar yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam arti partnership. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR dan dengan pengawasan tersebut kewajiban bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan DPR tentang masalah-masalah pokok dan negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan Undang-Undang Dasar sebagai landasan kerja. Hal ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Presiden harus tergantung kepada Dewan. Sebaliknya kedudukan DPR adalah kuat. Karena apa? Karena Dewan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Oleh karena anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR. Maka DPR senantiasa tindakan-tindakan Presiden, dan jikalau Dewan menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar pidana atau konstitusi, maka majelis itu dapat melakukan sidang istimewa untuk melakukan impeachment. Kemudian bentuk kerjasama antara DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari legislatifnya. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi dalam banyak hal, memberikan keterangan serta laporan kepada DPR dan meminta pendapatnya. Untuk pengawasan tersebut DPR mempunyai wewenang, yaitu yang pertama menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa wewenang dari DPR itu adalah hak budget, yaitu hak untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian yang kedua itu adalah hak inisiatif, yaitu hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Menurut Undang-Undang 1945 hasil amandemen pasal 20A ayat 2 dan 3,
Hak amandemen yaitu hak mengadakan perubahan. Kemudian yang kedua adalah hak interpelasi, meminta keterangan. Kemudian hak bertanya dan hak angket, hak untuk mengadakan suatu penyelidikan. Dengan adanya wewenang DPR tersebut, maka sepanjang terjadi musyawarah yang diatur oleh pemerintah dengan DPR, serta DPR mempunyai kesempatan untuk mengemukakan pendapat rakyat secara kritis terhadap kebijaksanaan dan politik pemerintah. Yang keempat adalah hubungan antara DPR dengan menteri-menteri sebagai pembantu presiden. Hubungan kerjasama antara Presiden dan DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan menteri-menteri. Dalam hal ini sudah sewajarnya Presiden mengganti menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan kabinet. Misalnya ada menteri yang bermasalah atau menteri yang tidak bisa mencapai target kinerjanya, maka Presiden berhak untuk mengganti menteri tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, itu tercantum dalam pasal 17 ayat 2. Sedangkan dalam penjelasannya dikemukakan bahwa menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukannya tidak tergantung kepada Dewan, akan tetapi bertanggung jawab kepada Presiden. Yang kelima itu adalah hubungan antara MPR dengan DPD. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah itu merupakan bagian dari MPR yang akan menjadi kaki tangan atau wakil MPR dalam menjalankan fungsinya yang lebih baik spesifik untuk menyampaikan kepentingan atau aspirasi daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah atau ODA. Yang keenam, hubungan antara DPR dengan DPD. DPD merupakan mitra kerja dari DPR dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan, kemudian pengelolaan daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Walaupun kewenangan DPD hanya sebatas membuat rancangan undang-undang dan ikut membahas rancangan undang-undang tersebut, namun masukan dari DPD itu sangat penting bagi DPR. Fungsi pengawasan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah Dewan Perwakilan Daerah itu menerima dan membahas hasil-hasil pemeriksa keuangan negara yang dilakukan oleh BPK sebagai bahan untuk melakukan pengawasan atau pelaksanaan undang-undang tertentu. Yang B, Dewan Perwakilan Daerah dapat meminta secara tertulis kepada pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang tertentu. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang berkaitan pelaksanaan undang-undang tertentu. Kemudian yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah mengadakan kunjungan kerja ke daerah untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Yang ketujuh adalah hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain. Badan kehakiman menurut susunan dan kekuasaan badan kehakiman tersebut diatur menetapkan hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga lainnya. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan pemerintah atau kekuasaan serta kekuatan lainnya. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedudukan para hakim sebagai syarat mencapai suatu keputusan yang seadil-adilnya.
Di dalam reformasi dewasa ini, Mahkamah Agung merupakan ujung tombak, terutama memberantas KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme, atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagaimana diamatkan oleh TAP nomor 11 MPR 1998. Mahkamah Agung harus bebas dari pengaruh kekuasaan atau lainnya. Yang kedelapan itu adalah hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang bertugas untuk memberikan peraturan-peraturan hukum atau mengadili terhadap sengketa atau perselisihan ketatanegaraan, dan lembaga-lembaga lainnya harus tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya mengikat. Demikian dulu mahasiswaku yang tersayang dan Ibu sayangi, pertemuan kita yang kedua tentang membahas pembahasan hubungan antar lembaga-lembaga negara. Semoga kita bertemu di minggu yang akan depan, di minggu depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.